Nama saya Brian, saya adalah host untuk hari ini, dan kami juga ditemani dari rekan-rekan ASB. Pertama ada Ibu Tantin sebagai Senior Marketing Advisor kami. Ya. Habis itu kita juga ada Pak Hanif, yaitu adalah Wakil Pialang HSB. Mungkin bisa munculkan diri dulu sedikit. Lalu yang terakhir kita ada Bu Diana, bisa perkenalkan diri. Beliau adalah market advisor kami dan juga yang akan menjelaskan lebih mengenai apa sih itu trading dan apa juga penggunaan fitur di HSB. Dan tentunya juga kita akan membahas strategi trading dan analisa teknikal. Begitu. Oke, sebelum kami mulai, jadi saya mau jelasin kalau nanti di akhir acara kita bakal ada bagian tanya-jawab. Jadi bagi nasabah yang udah ada pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaannya di chat di bawah. Nanti sekitar 30 menit di akhir, saya akan ucapin salah satu dan kita akan membahas lebih mengenai pertanyaan tersebut. Oke, mungkin sekarang kita udah bisa mulai dengan Ibu Tanti untuk perkenalan. Terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mengikuti Zoom meeting kita hari ini. Kami adakan Zoom meeting hari ini adalah memang untuk memenuhi permintaan Bapak Ibu yang mau berinteraksi langsung. Ya, tapi yang paling harus kita syukuri, saya bangga pada Bapak dan Ibu, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berinvestasi, sudah menjadi investor kami di HSB Investasi. Ada hal yang memang harus kita perhatikan saat sekarang, bahwa Bapak dan Ibu sudah memilih di tempat investasi yang sangat tepat. Kenapa? Sesuai dengan judul yang kita akan bahas, yaitu menambah pasif income di area pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini adalah berdampak pada semua hal, berdampak pada semua individu. Perusahaan yang sebesar apapun, yang kita pikir waktu itu tidak akan kena dampak apa-apa dan dia akan tetap bergerak, akan tetap eksis, akan tetap ada, tapi pada kenyataannya dengan adanya pandemi ini, toh ada masalah. Banyak juga pengangguran-pengangguran di mana-mana yang Bapak Ibu juga sudah pada tahu bahwa itu sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri kita terutama dan hampir seluruh umat manusia di dunia ini. Kita batasi, kita bicara di Indonesia. Nah, hal yang semacam ini yang harus kita pikirkan dan kita juga harus cermat. Kita tidak akan bisa lari dari kondisi ini, tetapi kita harus punya keberanian untuk kita menghadapi kondisi ini. Pada bidang investasi, ada banyak hal yang juga mengalami penurunan. Ya, kalau dulu kita berbicara bahwa produk-produk perbankan itu sangat baik untuk kita, tetapi pada kenyataannya saat sekarang ini kita juga harus mewaspadai itu, bahwa itu tidak membantu kita atau tidak bisa menghasilkan pasif income buat kita. Ada satu pilihan investasi yang sebagian Bapak Ibu juga sudah masuk di HSB Investasi, itu adalah hal yang tepat. Kenapa seperti itu? Karena HSB adalah sudah bisa menjembatani Bapak dan Ibu, artinya kita sangat terbuka. Kita sangat transparan. Aplikasi HSB itu sangat mudah dimengerti oleh Bapak dan Ibu. Tetapi kami pun juga menjembatani, artinya kami mengakomodir bahwa Bapak Ibu ada yang berbicara bahwa hanya dengan membaca saja kita belum puas. Hanya dengan membaca saja kita kurang mengerti.
Oleh sebab itu, hari ini kita adakan Zoom yang kita berbicara tentang bagaimana cara trading, bagaimana mekanisme trading, bagaimana supaya kita benar-benar bisa mendapatkan passive income itu, ada cara-caranya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Saya sangat mendukung dan kemudian saya sangat apresiasi juga dengan keinginan para investor yang memang mau untuk berinteraksi dengan kami, menambah wawasannya, menambah ilmunya, bagaimana supaya benar-benar bisa mendapatkan passive income itu. Bapak dan Ibu pasti juga sudah tahu bahwa aplikasi yang kita miliki itu memenuhi segala hal. Artinya bahwa dari aplikasi yang sudah Bapak Ibu miliki, Bapak bisa melihat Outlook-nya, Bapak bisa melihat news-nya, Bapak bisa juga melakukan, bahkan ada fasilitas withdrawal, ya, yang langsung bisa Bapak lakukan sendiri. Kita semua transparan dalam hal itu. Semua transparan, semua jelas, semua bisa dilakukan sendiri. Bahkan Bapak Ibu ingin mendapatkan passive income berapa besarnya itu juga bisa kita manage. Tetapi itu memang nanti bukan bagian saya untuk menjelaskan seperti itu. Saya sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berinvestasi. Pelajari benar bagaimana cara kita entry ke market, pelajari benar bagaimana supaya kita tahu dan kita bisa mendapatkan passive income itu dengan profit-profitnya, lalu ciri-cirinya marketnya seperti apa, supaya hasil investasi itu bisa benar-benar kita manfaatkan. Ada rekan saya nanti yang akan menyampaikan secara detail bagaimana kita entry ke market. Tapi sebelumnya juga saya akan sampaikan juga bahwa untuk mengetahui tentang HSB itu seperti apa, wakil pialang kami nanti yang akan menyampaikannya. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh hostnya, ketika Bapak Ibu ada pertanyaan kaitannya dengan hal ini, bisa Bapak Ibu tuliskan di bawah, nanti kita bisa jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya rasa begitu, Pak Brian, mungkin bisa disampaikan seterusnya kepada Pak Hanif. Oke, terima kasih Bu Tantin atas perkenalannya mengenai hasil dan pesan-pesannya. Oke, untuk beberapa nasabah yang belum mute. Oh, sorry. Terima kasih Bu Tantin atas ucapannya, atas kenalnya. Sekarang saya mau serahkan ke Pak Hanif, Wakil Pialang HSB, yang akan menjelaskan lebih mengenai perusahaan kami. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Brian dan Ibu Tanti yang mengawali sesi training hari ini atau in-house training. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Hanif Rohman, Wakil Pialang PT Handal Semesta Berjangka. Pada hari ini atau in-house training hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu HSB investasi, kemudian juga tentang legalitas. Baik, saya mulai saja. Ya, pada akhir sesi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tentang pemahaman cara menggunakan aplikasi, kemudian juga strategi trading, dan kemudian analisa teknikal. Baik, aplikasi HSB ini, aplikasi HSB investasi, merupakan aplikasi transaksi perdagangan berjangka pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengusung platform all-in-one. Jadi di satu aplikasi ini Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun real di sini Ibu ya, Bapak Ibu maksudnya, secara online. Jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa langsung daftar akun, kemudian yang nantinya akan dipandu oleh tenaga marketing atau telesales kami yang akan menghubungi Bapak Ibu. Kemudian di aplikasi HSB investasi ini
juga dilengkapi dengan fitur analisa teknikal dan fundamental, berita-berita keuangan terkini, dan yang akan membantu dan memandu Bapak Ibu untuk melakukan transaksi. Kemudian selain itu juga di fitur di aplikasi HSB Investasi ada fitur penarikan dan deposit. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi HSB, di mana Bapak Ibu bisa melakukan deposit. Kemudian juga penarikan atau withdrawal di bagian menu aset. Begitu. Kemudian fitur lainnya yaitu AI Market Watch. Nah, di AI Market Watch ini Bapak Ibu bisa, misalkan gini, kalau misalkan Bapak Ibu masih awam atau belum paham tentang trading, salah satunya Ibu bisa memanfaatkan fitur AI Market Watch, di mana fitur ini Bapak Ibu bisa mengikuti cara-cara trading yang disediakan oleh aplikasi ini. Begitu. AI Market Watch ini adalah individu atau trader yang sudah melakukan transaksi di aplikasi HSB. Kalau di konvensional itu istilahnya adalah copy trade, Bapak Ibu. Nah, kemudian di aplikasi HSB ini juga dilengkapi dengan menu live chat selama 24 jam 7 hari seminggu. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan tenaga profesional kami atau customer service yang akan membantu Bapak Ibu bertanya-tanya tentang aplikasi, kemudian juga tentang misalkan Ibu kelengkapan data dan lain sebagainya. Kemudian apa sih sebenarnya ciri pialang profesional itu? Nah, ciri dari pialang profesional itu salah satunya dan yang paling pertama itu adalah harus mendapatkan izin dari Bapepti ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk izin dari Bapepti ini di aplikasi HSB Investasi ini dikelola dan terdaftar oleh PT Handal Semesta Berjangka. Nah, untuk izinnya Bapak Ibu bisa cek di website Bapepti, bapepti.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa search Handal Semesta Berjangka. Nah, di situ Bapak Ibu akan menemukan informasi tentang legalitas atau izin dari PT Handal Semesta Berjangka. Nah, kemudian pialang yang legal dan profesional itu menyediakan yang namanya itu form KYC atau Know Your Customer. Nah, di situ Bapak Ibu sebelum trading atau transaksi, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi data diri yang fungsinya adalah untuk memahami motif investasi Bapak Ibu dan kemampuan untuk memikul risiko ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di aplikasi itu juga disediakan informasi mengenai rekening terpisah. Seperti itu. Jadi, pialang yang legal itu harus menyediakan rekening terpisah. Nah, kalau aplikasi HSB, nanti di bagian pendaftaran di profil, di menu profil, itu Bapak Ibu bisa menemukan informasi tentang rekening terpisah dari HSB. Di antaranya ada BCA, kemudian BNI, dan juga Mandiri atau Bank Mandiri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, pialang yang profesional itu tidak akan pernah menjanjikan profit atau keuntungan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih, misalkan daftar atau transaksi di aplikasi ataupun perusahaan pialang dan mereka menjanjikan keuntungan sekian persen dalam jangka waktu tertentu, sudah dipastikan itu adalah
pelanggaran, Bapak Ibu. Jadi untuk pialang yang legal itu tidak akan pernah menjanjikan keuntungan sekian persen dalam waktu tertentu. Nah, kemudian untuk deposit yang Bapak Ibu lakukan itu nanti akan ditempatkan di rekening terpisah yang tadi sebelumnya saya sebut, yaitu Bank BCA, BNI dan Bank Mandiri. Itu rekening yang terdaftar di Bapepti ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya transaksi hanya dilakukan oleh nasabah. Jadi kita ada yang namanya di sini adalah relationship manager. Nah, di situ relationship manager itu membantu dan memandu Bapak Ibu memahami tentang cara transaksinya. Kemudian juga ada berita-berita teknik fundamental, atau analisa teknikal juga. Nah, tapi untuk transaksi itu dilakukan sepenuhnya oleh Bapak Ibu atau nasabah yang bersangkutan. Nah, kemudian ciri berikutnya untuk pialang legal dan profesional itu memiliki akses langsung secara online atau secara elektronik ke bursa. Begitu Bapak Ibu. Jadi aplikasi HSB ini secara real time itu akan menampilkan harga yang secara real time sama dengan yang terjadi di bursa atau di market. Nah, kemudian kita juga menyediakan riset atas pergerakan harga forex misalkan atau komoditi. Nah, yang kita berikan kepada semua nasabah di aplikasi sebagai panduan untuk melakukan transaksi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, di aplikasi HSB ini kita juga menyediakan yang namanya demo account. Jadi sebelum Bapak Ibu trading di akun real, itu Bapak Ibu bisa melakukan trading di akun demo itu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa pelanggaran yang kemungkinan terjadi di sistem perdagangan alternatif atau SPA. Nah, salah satu di antaranya adalah pengelolaan dana yang tidak dilakukan di rekening terpisah. Kemudian untuk transaksinya itu pialang yang melakukan pelanggaran biasanya mereka tidak melaporkan transaksi kepada nasabahnya. Nah, untuk aplikasi HSB Investasi ini kita sudah terdaftar di ICH atau lembaga clearing di mana Bapak Ibu bisa mengajukan user ID dan password yang namanya akses citra ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa mengajukan, kemudian nanti akan kita kirimkan by email user ID dan passwordnya, dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat transaksi Bapak Ibu di ICH, www.ich.co.id. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melakukan atau memantau transaksi Bapak Ibu sendiri. Kemudian pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh pialang yang tidak profesional adalah menjanjikan keuntungan tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan dalam jangka waktu tertentu tenaga marketingnya itu menjanjikan keuntungan sekian persen. Nah, itu sama sekali tidak dibenarkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah nasabah diminta untuk menyetorkan dana terlebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian. Nah, kalau di aplikasi HSB Investasi ini, Bapak Ibu sebelum melakukan deposit, Bapak Ibu melakukan yang namanya registrasi akun real. Di situ ada informasi
yang paling penting itu adalah dua informasi. Bapak Ibu diinformasikan tentang perjanjian pemberian amanat. Jadi Bapak Ibu memberikan amanat kepada PT HSB untuk meneruskan transaksi ke bursa atau ke market. Kemudian ada perjanjian perjanjian adanya risiko. Jadi di situ diinformasikan bahwa transaksi ini berpotensi akan risiko itu ya. Jadi kalau misalkan transaksi Bapak Ibu itu berlawanan arah dengan pergerakan harga di market, itu bisa minus atau bahkan bisa rugi. Jadi sebelum Bapak Ibu deposit, Bapak Ibu harus memahami dulu tentang risiko. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menandatangani perjanjian secara online. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan deposit. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai legalitas dan pialang yang profesional dan legal, Bapak Ibu ya. Baik, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Brian. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif atas penjelasannya mengenai piala yang legal tuh kayak gimana sih, dan kenapa HSB itu adalah sebuah piala yang bisa dipercayai gitu bagi nasabah yang masih mungkin bingung gitulah cara kerjanya piala yang legal gitu. Oke, yang kita tunggu-tunggu sekarang saya mau panggil Bu Diana untuk menjelaskan nih kepada nasabah mengenai fitur penggunaan HSB investasi dan juga ya mengenai strategi trading dan hal lanjutnya. Oke, saya serahkan ke Bu Diana. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Diana Situmorang. Saya di HSB ini posisinya adalah Desk Commodity, di mana selain sebagai wakil pialang juga saya ikut membantu tim pemasaran di HSB ini untuk bisa sharing kepada para nasabah HSB, baik yang baru ataupun yang sudah berpengalaman di dunia industri ini. Di sini saya juga sharing sedikit aja deh, supaya nanti bisa tahu bagaimana tempatnya. Nah, ini untuk tampilan depannya di beranda seperti ini ya Pak ya, Ibu, bahwa selain platform yang ada di dalamnya, ini jadi satu soal untuk masalah register, withdrawal, ataupun untuk membuka akun demo. Nah, ini kita bisa download di aplikasi App Store ataupun di Play Store ya. Nah, ini sangat familiar banget deh. Nah, berikutnya di beranda ini fasilitas daripada aplikasi kita itu ada berita, ada strategi dan kesempatan investasi. Ini yang saya bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau yang namanya trader baru itu lebih berhasil dibanding trader lama. Karena dengan mengikuti apa yang sudah ada di beranda ini seperti berita, strategi, dan kesempatan investasi, diikutin aja. Itu akan bisa menghasilkan buat Bapak dan Ibu seperti apa. Nah, ini gunanya sangat banyak sebenarnya. Kalau di aplikasi lain nggak mungkin ada masalah berita, strategi, dan kesempatan investasi dalam satu aplikasi. Biasanya berbeda, mau itu website ataupun aplikasi yang lainnya. Nah, kalau kita udah buka tampilan aplikasi, kita masuk ke pasar nih. Ada tombol di bawah itu, selain beranda ada pasar. Di pasar ini kita bisa lihat harga dan produk-produk yang terjadi ya di aplikasi HSB ini. Produknya ini dan harganya terus bergerak. Jadi kita nyebutnya ini running price atau market watch. Nah, kalau yang tadi ada tanda panah warna kuning itu sebenarnya ini lebih kepada spread ya.
Artinya ada antara harga jual dan beli itu selisihnya di spread tersebut. Spread di mata uang kita ini kecil, antara 0,1 sampai ke 3 ya, tapi jarang juga 3. Spread ini kita floating sesuai dengan yang di luar sana. Kalau yang sebelah kanan ini kita nggak kelihatan untuk spread-nya ya, jadi hanya running price aja. Jadi bisa nanti diklik di bagian atas sebelahnya produk itu ada kotak-kotak 4 pojok kanan atas. Nah itu boleh diklik-klik untuk pengen tahu spread-nya seperti apa. Ya. Kemudian untuk kita melangkah menuju transaksi, di sini kita bisa klik tadi di produknya dan akan keluar detail harga serta menu trading. Di situ ada produk, harganya serta time frame. Time frame itu yang ada tulisan D1, W1, F1 ataupun 1 menit dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada grafik pergerakan harganya. Juga indikator, selanjutnya juga ada depth of market. Depth of market ini yang ada orderan 1, 2, 3, 4, 5, ini harga yang diberikan dari bursa luar dan ditampilkan di aplikasi HSB. Jadi kalau di platform yang lainnya ini tidak akan tampil, tapi di sini ditampilkan. Jadi fasilitas ini sangat-sangat menguntungkan buat para trader ataupun nasabah. Karena kalau saya sering sharing sama ibu-ibu yang tipenya nggak mau ribet ya, nggak mau capek-capek mikir ngitung gitu ya. Nah itu saya cuma bilang, lihat aja harga bid, harga asnya di depth of market itu yang orderan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang harga asnya yang atau warna hijaunya lebih besar, itu berarti trennya lagi naik. Itu aja sih. Tapi kembali lagi, tergantung dari time frame-nya. Kalau time frame-nya kecepatan 1 menit, ya jangan berharap bisa dapat keuntungan lebih dari 5 poin ya, karena 1 menit itu cuma sedikit ya. Nah ini juga di bawahnya ada tombol jual atau sell, dan juga ada tombol beli atau buy. Nah, kalau udah layarnya tadi di yang detail harga itu diketuk-ketuk 2 kali, nah ini akan apa namanya, bentuk gambarnya jadi landscape ya. Ibu Tuti udah pernah dicoba untuk lihat ini platformnya? Ibu Tuti? Ibu Rose? Belum kedengeran suaranya. Sudah, saya sudah. Oh sudah, dengan Ibu Rose ya Bu? Ya, Bu Rose udah berapa lama di HSB ini Bu, transaksi? baru hari kemarin. Baru hari kemarin. Daftarnya hari Jumat kemarin, ya. Oh hari Jumat kemarin, iya. Masih belajar di demo atau sudah ke real akunnya Bu? Kemarin saya di demo, hari ini saya mau coba pasang 1 posisi di real. Oh, tapi belum ya Bu ya? Baru pasang 1 posisi ini. Apa posisinya Bu? Di NCD USB. New Zealand ya Bu? NZD? Iya. Oke. Iya. Apa posisinya Ibu? Buy Sell. atau sell? Sell. Wow. Ya, Oke Bu, kita lanjutin ya. Nanti kita sharing-sharing sedikit ya. Oke. Nah, tampilan di sini di layar landscape ini, Ibu Bapak bisa melihat bahwa pembukaan hari ini di harga saat ini produknya contohnya emas. Harga running price-nya 1922.98. Nah, pembukaan hari ini di 1929.70. Ini kemarin ya, maaf ini foto kemarin transaksi. Terus penutupan kemarin adalah di 1930.48. Jadi di harga tingginya ada 1933.40 dan harga terendahnya adalah 1918.29. Jadi satu
satu tampilan gambar ini sudah memenuhi apa namanya ya? Satu informasi. Betul Pak, satu informasi. Saya suka banget sama Pak Doni, bahasanya bagus banget. Jangan Bu, saya udah punya istri. Oh, maksud saya bahasanya bagus banget Pak. Oh, Gitu. alhamdulillah. Maaf Bu, katanya santai aja ya. Iya dong Pak, saya udah, Ya, baik. Bapak tahu nggak Lanjut. tangan saya dingin? Nah, Silakan. di bawahnya harga itu ada M1, D1, W1, 1 menit, 5 menit, 15 menit. Nah, itu time frame ya. Time frame ini buat kita transaksi sangat membantu sekali. Apakah Bapak dalam 1 jam, ibaratnya pergerakannya bisa ada sekitar 5 sampai 10 poin, itu biasanya pergerakannya berdasarkan time frame. 1 candle itu mewakili time frame tersebut. Misalnya 1 menit ini, berarti 1 candle ini akan bergerak setiap 1 menit. Perubahannya akan terjadi 1 menit. Kalau kita ambil time frame-nya D1 atau daily, berarti 1 candle itu mewakili untuk 1 daily tersebut 1 hari. Nah, di bawahnya juga ada namanya indikator MACD. Jadi ini semua sudah di set sistem oleh HSB. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat dimudahkan. Jadi kalau di aplikasi lain atau di platform lain itu kita ngeset sendiri. Agak-agak sulit sebenarnya, tapi di sini sangat dimudahkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, di sini masih tampilan untuk landscape, di mana kalau kita tekan 1 candle, itu akan keluar tabel seperti open, high, low, close. Ini yang pada candle tersebut. Ada tanggalnya juga, kemarin tanggal 12 Oktober 2020 dan hari Senin. Jadi lengkap ini, selain ada harga pembukaan hari ini atau penutupan kemarin juga ada harga open, high, low, dan close. Nanti di step berikutnya, di kelas training berikutnya ya Bu Tantin, nanti kita akan ajarin juga Bapak Ibu untuk bisa ngitung sendiri nih, tren pergerakannya mau kemana, terus open posisinya di mana. Jadi di sini sangat open banget kalau buat Bapak Ibu ingin belajar lebih detail. Karena bisnis ini atau investasi ini seru gitu ya, unik. Yang penting kita bisa 2 kunci tadi, komitmen sama mau belajar. Oke. Tampilan berikutnya masih landscape, bahwa harga-harga yang tadi terjadi di atas pembukaan hari ini, penutupan kemarin, dan harga tertinggi dan harga terendah itu ada di 1 platform tersebut. Time frame kita ada, terus harga indikator. Nah, Bapak Doni mungkin sudah 1 tahun lebih akan bisa membaca juga nih bahwa kalau kita pakai indikatornya adalah MA atau singkatan dari moving average. Nah, di bawah time frame itu ada MA5, MA10, MA20, MA60, itu udah dibantu sistem oleh HSB sendiri, dan harganya tercantum. Saat ini misalnya dari gambar yang ada, kita lihat di candle pojok kanan paling akhir tuh, sebelah kanan ada warna hijau. Kalau dia tendensinya mau naik, jadi kalau merah turun, hijau naik ya. Kalau dia mau naik, dia akan mendekati indikator yang warnanya biru tua atau MA60. Nah, di MA60 ada tercantum harga 1923.49. Nah, berarti kalau harga runningnya 1922 menuju 1923, berarti ada kenaikan sekitar 1 poin. 1 poin di emas berarti adalah di akun mini itu terciptanya adalah 100.000. Bayangkan 1 poin saja 100.000. Sampai sini ada pertanyaan? Mengenai tampilan
grafik pergerakan harga? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, kita lanjut. Kalau ada, boleh bertanya ya Ibu Bapak. Oh, tadi Ibu Ros, Ibu Tuti, saya belum dengar suaranya Ibu Tuti. Ibu Tuti? Oke, nanti kita panggil lagi deh. Nah, untuk tampilan produk, di sini kita punya tampilan produk adalah sebelah kiri adalah forex, logam mulia, indeks, dan energi. Nah, di mana produk forex kita ada 17 nih. Selain 5 major currency, ada 12 cross rate. Kemudian logam mulia ada emas dan perak, silver, XAG. Kemudian ada indeks. Indeks di kita ini indeks saham perusahaan luar ya, Ibu Bapak, bukan yang lokal nih. Nah, jadi ada indeks seperti ada tercantum di situ. Berikutnya energi. Energi ini produknya oil ya. Saat ini oil sedang mengalami tren turun ya. Setelah 2 bulan yang lalu sempat ke harga 40-an, 41 sepertinya ya. Nah, ini sedang proses pergerakannya, trennya sedang turun. Jadi kalau kita mau masukin produk-produk yang kita mau transaksikan, nanti tinggal kita cek di seleksi saya. Nanti setiap produk yang kita inginkan bisa dikasih klik hatinya. Nah, kita lihat di klik hatinya. Nah, seperti ini. Produk forex kita sama logam mulia XAU USD dan XAG USD. XAU USD emas, XAG USD itu adalah perak atau silver. Boleh, Pak? Berikutnya indeks. Nah, indeks di sini ada indeks Dow Jones 30. Ini indeksnya Amerika, betul Pak. Nah, saat ini kondisinya memang sedang naik. Biasanya Dow Jones itu mentok 25.000, 25.000. Tapi sekarang dia sedang naik. Karena kemarin itu sedang Amerika Bank Holiday, otomatis harga-harga udah sesuai dengan teknikalnya lah. Seperti itu. Berikutnya ada HK50, Japan 225, Nikkei, dan SP500, dan terakhir Tech 100. Nah, untuk saham teknologi 100 ini baru pertama HSB yang punya. Jadi indeks ini sangat bagus nih Pak dan Ibu. Karena ini saham Microsoft ada di sini, Amazon. Nah, yang mau pengen punya saham Amazon di sini nih. Terus Facebook, Netflix, pokoknya yang anak milenial banget deh. Ini saham Tech 100 ini bagus. Dia itu kemarin sempat di low-nya 10.720. Sekarang dia mulai naik nih. Tadi saya lihat harganya di 12 sekian, ya 12.000 sekian. Bagus banget karena dengan melemahnya dolar ini mereka juga ibaratnya menguat nih, saham-saham nih sekarang lagi menguat. Jadi boleh dicoba. Cuman untuk masalah indeks ini marginnya ini sekitar 100-an ya. Jadi perlu hati-hati untuk dana akun yang terbatas gitu ya. Ini bagus sebenarnya buat ditransaksikan karena memang lagi boomingnya untuk masuk teknologi juga. Terus untuk oil, kita udah pernah ngalamin 2 tahun yang lalu oil di posisi sempat 19 ya. Sekarang udah masuk ke harga 39-an. Ya, jadi di sini memang walaupun oil merangkak naik ke atas, tapi tendensi untuk meningkatnya sudah kelihatan. Untuk di
detail seleksi saya tadi dicantumkan gambar hatinya, diklik. Jadi nanti akan terkumpul semuanya produk yang ingin ditransaksikan di tabel seleksi saya. Next. Nah, untuk mengetahui spesifikasi kontrak produknya, itu nanti bisa diklik di sampingnya tanda hati, itu ada I kecil di lingkaran, itu spesifik kontraknya, bahwa kalau nama produknya XAU USD, ukuran kontraknya adalah 100 troy ounce, terus counter currency-nya adalah USD, artinya pairing-nya USD, dan di sini ada rate swap-nya. Kalau beli minus 2,20% tahunan ya, tapi ini bukan bulanan. Terus rate swap untuk jual itu minus 0,20% untuk swap tahunan. Terus waktu settlement-nya jam 4. Jadi untuk emas ini transaksi produk kita bisa lakukan dari jam 6 sampai jam 4 pagi. Ya. Terus nanti bisa dilihat cek lagi spesifik kontraknya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu kalau mau ngecek seperti apa kontraknya daripada produk di HSB. Untuk cara membuka posisi, nah Bapak Ibu pasti kalau udah join di HSB ngelihat aplikasinya yang lucu-lucu unyu-unyu gini gitu ya, itu udah gemes aja pengen transaksi gitu. Padahal pelan-pelan kita bisa lihat di beranda tadi ada berita, ada strategi, ada kesempatan investasi, itu dibaca. Kalau bisa setiap pagi dibaca. Jadi Ibu Bapak bisa tahu nih trennya produk setiap harinya itu seperti apa. Terus untuk mau membuka posisi jual, kita ingat selalu ngeklik tombol sell atau jual, warnanya merah. Untuk membuka posisi beli, kita klik tombolnya buy. Kembali lagi, industri perdagangan berjangka ini sangat-sangat banyak peluangnya, karena harga sedang naik, tren naiknya kita bisa beli, ataupun harga trennya sedang turun, kita bisa jual. Jadi, peluangnya di dua arah. Beda sama saham. Kalau saham itu cuma bisa peluangnya saat beli saja. Kita nggak bisa jual. Seperti itu. Ya. Nah, untuk membuka posisinya seperti ini. Di mana ini yang instan. Kalau saat kita lihat posisinya sudah harganya sesuai dengan yang ada petunjuknya, kita bisa langsung harga pasar, kita langsung klik posisi belinya. Next. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saat setiap mau bertransaksi ataupun transaksi, tolong diklik untuk ditaruh target profit dan stop loss-nya. Ya, kembali lagi. Di sini kan marketnya internasional ya, di mana kita nggak bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual. Tapi kembali lagi, pergerakan harga untuk mata uang aja satu hari antara 50 sampai 150 poin. Untuk pergerakan emas adalah dari 10 sampai 30 poin. Jadi bisa dibayangkan 10 sampai 30 poin itu kalau dikali ratusan ribu bisa juta, bisa masuk kategori poinnya harganya jutaan. Begitu juga dengan forex. Forex itu mata uang itu antara 50 sampai 150 poin satu hari. Jadi kalau kita punya dana yang terbatas, tolong ditaruh TP dan SL-nya. Dan kita harus realita taruh TP SL-nya. Mungkin SL-nya kita kalau sebut stop loss atau mengurangi atau mengecilkan kerugian untuk menggerus dana kita, itu gunakan money management, betul Pak. Money management ini penting karena di industri ini risiko itu yang paling depan nih.
Ya, bisnis yang bisa terukur itu cuma industri ini. Kita ngukur kalau uang kita misalnya $500, stop loss kita itu satu bulan itu bisa sekitar $50. Ya, jadi manajemen money-nya tuh harus benar gitu ya. Jangan kita nggak pakai planning nih waktu bertrading. Karena nantinya bisa dana kita bisa habis sekali, bisa rugi. Ini kesempatan berpeluang untuk profit besar ada, tapi untuk rugi yang besar juga ada. Cuman ruginya bisa kita toleransi, toleril atau Minimalisir. meminimalisir. Jadi bisa terukur. Ya, bisnis ini doang yang resikonya bisa diukur. Next. Nah, untuk memahami balance equity margin, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa di aplikasi ataupun platform HSB ini, untuk mengetahui dana kita yang sebenarnya itu di mana. Akun balance itu saat Bapak dan Ibu depo ya, merupakan saldo dana awal. Untuk di lingkaran ini HSB sangat-sangat memfokuskan para trader atau nasabah untuk melihat dananya yang lebih tepatnya. Nah, di sini ada ekuitas atau net asset. Jadi posisinya saldo ditambah atau dikurang floating profit atau loss. Saat ada posisi yang dilihat adalah ekuitasnya. Ya, bukan balance-nya sebelumnya, tapi di ekuitasnya. Kemudian free margin. Tabel ini ada ngomongin margin 2. Free margin dan rasio margin. Nah, margin ini merupakan dana yang dipakai saat kita bertransaksi. Jadi dibilangnya adalah dana jaminan ya. Kalau orang jualan atau beli biasanya 1:1 nih, pakai semua atau pakai industri perdagangan berjangka ini, itu margin dipakai adalah sebesar persen daripada kontrak transaksi ya. Kalau dibilang 10.000 transaksi, 10.000 US dollar, kita 1%-nya berarti cuman $100. Nah, cuman di sini HSB sangat-sangat memberikan kemudahan buat para nasabah dan trader untuk memberikan di bawah $100 untuk marginnya. Berikutnya adalah margin rasio. Margin rasio itu merupakan antara net asset dengan merupakan perbandingan antara net asset dan margin. Nah, margin rasio ini adalah di mana net asset bagi margin kali 100%. Jadi ini sebutannya adalah level. Jadi Bapak Ibu, kalau level untuk rasionya sudah sampai 70%, ini kan masih 5.000 sekian nih, masih aman. Kalau rasio marginnya 70%, berarti di bawah 70% dana Bapak harus segera ditambahkan atau bahasanya top up. Nah, biasanya di bawah 70% nanti Bapak Ibu akan kasih nih, bisa lewat email, SMS. Free asset. Nah, free asset ini merupakan dana yang bisa digunakan untuk margin yang ditransaksikan. Jadi kalau kita mau dana cepat dari akun kita, yang dilihat free asset kalau memang ada posisi transaksi. Tapi kalau tidak ada posisi transaksi, free asset ini sama dengan ekuitas sama free margin. Untuk detail
posisi. Tadi membuka posisi ya, bisa jual atau beli. Nah, untuk menutup posisi di sini, platform dan aplikasi ASB itu sangat menjaga keamanan akun Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau kita mau close instan, kita bisa close out langsung. Kemudian kedua akan keluar tabel pengingat close out. Nah, ini misalnya Bapak nggak jadi nih nutup, berarti Bapak tutup aja, berarti dibatalkan. Tapi kalau Bapak setuju untuk close out-nya, berarti Bapak klik konfirmasi. Selain tadi untuk menjaga keamanan, nah dari segi transparannya harga seperti Ibu Tantin bilang, di sini kita di aplikasi itu ada 3. Di menu posisi, di menu aset, dan di menu profil itu tercantum histori transaksi Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa, saya kayaknya nggak ngeklik itu gitu ya, atau saya tidak transaksi itu bisa dicek di posisi menu yang 3 tadi, posisi aset dan profil. Ini histori sangat nasabah dan transparan. Selanjutnya untuk penutupan, di sini aplikasi dan platform ASB itu memberikan banyak fasilitas buat nasabah dan trader untuk merasa aman dan nyaman. Di sini akun keamanan ada berupa pergantian kata sandi atau menggunakan sidik jari atau mengganti password, itu semuanya sudah disediakan. Berikutnya untuk peringatan dana akun. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah rasio margin, di mana para nasabah atau trader ini bisa membuat sendiri atau mengeset sendiri peringatan likuidasinya di sekitar 70%, 100%, 120%, 150%, atau 200%. Jadi jika nanti dana sudah mencapai misalnya 70%, nanti peringatannya itu bisa dikirimkan lewat SMS, email, atau tampilan di bar notifikasi. Jadi semuanya sudah, fasilitas ini diberikan kepada nasabah, sangat-sangat komplit buat saya. Next. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Open pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh silakan Bapak Ibu. Bisa ya, Pak Doni. Oh ya, silakan Ibu. Atau mungkin kalau ada yang malu-malu bisa juga komen di bawah. Nanti saya akan ajukan pertanyaannya kalau nggak mau langsung ngomong ke kami gitu. Jangan malu-malu juga kalau untuk bertanya. Kan memang kita laksanakan acara ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu ini semaksimalnya. Silakan Bu. Tadi Ibu Ros mau tanya apa Bu? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya mau tanya ke Bu Diana deh. Mungkin bisa ceritakan sedikit nggak mengenai pergerakan pasar emas saat ini? Pasar emas hari ini, kemarin itu sebenarnya tendensinya adalah naik. Tendensi kemarin emas itu naik ya Pak ya. Tapi ternyata karena mungkin juga pasar Amerika semalam juga sedang banknya libur Amerika, jadi untuk pergerakannya sangat kurang ya. Otomatis emas dengan sentimen pasar yang ada akhirnya turunnya
lumayan sekitar kalau saya lihat di ini sekitar ada 20 poinan ya Pak ya. Nah untuk sekarang trennya itu turun Pak. Nah range-nya itu di sekitar di bawah support itu 1917, sekitar situ harga sekitar 1917 dan harga di atasnya atau resisten adalah 1932.21. Jadi sekitar ada 20 poinan, sedikit deh, kurang sedikit ya Pak. Hari ini di range seperti itu. Kalau kita ambil 10 poin aja oke dong. Waduh, 10 poin 10 itu, aja, kan itu pergerakan emas kan memang keren banget. 10 poin buat saya udah luar biasa Bu. Ya dengan pergerakan yang 20 kita ambil 10 aja udah cukup ya. Yes, betul. Jadi kita bisa ambil ya buat emas tuh banyak peluang sebenarnya. Dan keuntungannya dikalinya lebih besar. Beda sama forex. Tapi tetap hati-hati. Untuk dana yang terbatas, diusahakan jangan terlalu percaya diri dulu ya untuk ambil posisi emas karena lumayan gerakannya juga. Gimana Pak? Ini kita udah ada pertanyaan pertama nih dari Bapak Oki Putra. Oke, kalau misalnya kita mau ke posisi Euro USD untuk stop loss dan take profit-nya kita diarahin atau gimana ya? Mungkin bisa dipraktekkan ya penggunaannya. Untuk Euro USD dan GBP USD saat ini memang posisi sekarang itu lebih kepada sekarang kita nge-buy Pak. Hari ini buy. Ya karena selain peluang dari bank yang libur, nanti malam memang ada berita di Amerika adalah untuk CPI sama core CPI. Kalau datanya bagus, berarti pairingnya daripada dolar akan turun. Tapi saat ini memang euro dan GBP sedang ingin sampai di puncaknya nih Pak, karena harga mereka sudah termasuk rendah saat ini. Untuk dari tahun 2015 sampai sekarang, harga itu turun Pak. Jadi tren memang lagi turun. Kalau kita transaksinya harian atau daily trading, itu kita harus ngikutin tren juga. Kalau trader sukses itu biasanya follow your trend. Jadi nggak melawan arah gitu ya. Ngikutin arah aja. Saat ini, hari ini trennya naik up untuk posisinya, open posisinya boleh di range 1.1787 sampai 1.1797. Take profitnya saya ambilnya harian nih. Untuk euro itu sekitar 50 poin aja. Karena Senin dan Selasa itu biasanya awal minggu lebih banyak laporan ekonominya. Yang lebih banyak nanti pergerakannya di hari Rabu sampai Jumat. Untuk resisten 2-nya di sini kita stop loss-nya di 1.1757, take profit-nya 1.1837. Kita ambil 50 poin aja satu hari. Tapi kalau Bapak Ibu mau ambil 10, 15 poin, silahkan. Itu lebih memungkinkan dan lebih aman. Terus kalau untuk resisten 2 atau batas harga tertinggi itu di 1.1849. Di bawahnya resisten 1 adalah 1.1832. Terus untuk batas support di bawah itu adalah pertama 1.1792 dan support 2-nya 1.1769. Itu aja Pak. Oke. Berarti sekarang di harga support. Ya udah banyak. Kita kalau trading jangan pakai tekanan emosi Pak, harus happy. Ya. Money can Bu, come. tanya dong. Ya, silakan Pak. Materinya sudah selesai ya? Sudah Pak. Kita boleh tanya jawab. Baik, artinya yang saya pribadi tunggu ya itu mungkin tidak dalam termasuk sesi hari ini kali ya atau next sesi kali ya. Oke, Artinya mau yang ya, pasti.
Iya, artinya ini kan ada, saya alhamdulillah disupport juga sama RM saya, Om Christian Kusuma. Artinya ada sinyal-sinyal setiap hari juga yang memang beliau kirimkan. Cuman maksud saya, hari ini materi untuk menentukan kayak entry point, EP, 11, contohnya di situ Yuri Wesley yang tampil di layar Zoom ya. Ya, Pak. EP entry point 1.1787 sampai 117997. Terus tutup poinnya di 1, stop loss-nya di sekian, pivotnya sekian gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menentukan itu sehingga terjadilah angka-angka tersebut gitu. Itu yang memang kalau saya pribadi sih tunggu sebenarnya lebih ke arah teknikal seperti itu. Nah, artinya hari ini makanya tadi saya tanya, Bu, materinya sudah selesaikah? Kalau sudah selesai berarti mungkin next untuk menentukan harga-harga atau angka-angka tersebut hari ini tidak termasuk materinya gitu. Jadi karena juga waktu, Pak, dan kita juga sebenarnya pengen tahu nih seberapa besar keinginan dan ketertarikannya Bapak dan Ibu yang sudah berada di HSB dan menjadi nasabah HSB untuk bisa mau tahu bagaimana untuk bisa saya tahu ada trennya seperti ini, EP-nya seperti itu. Kita memang sedang mengumpulkan itu, Pak. Karena tidak semua orang suka sebenarnya. Ya, baik, artinya mungkin kalau hari ini juga, ini sih nggak tahu ya, review ya, aja atau mungkin nanti kita ada sesi berikutnya, Bapak kita undang lagi khusus nih. Nah ini, yes. Ya makanya ini dia Bu, artinya di sini saya lihat 10 partisipan. Mungkin acara ini saya juga dapat dari Instagram istri saya bahwa ya ini ada yang terkait dengan ayah biasa trading gitu kan. Akhirnya di screenshot lah sama dia, saya dikasih ke saya. Nah mungkin kan tidak semuanya juga update di IG gitu kan, di Instagram. Iya betul Pak. Betul, nah mungkin Pak. Ada baiknya itu kan ada customer service yang bisa membroadcast info-info atau acara-acara training house seperti ini gitu loh. Saya yakin kalau memang itu kan artinya kalau di broadcast lewat WhatsApp, artinya kan mereka baca dan mereka akan lebih konsen gitu loh. Artinya mungkin ada cara yang dirubah untuk menyampaikan event-event seperti ini langsung ke WA, walaupun sosial media silahkan juga, tidak salah juga gitu loh. Ini hanya review saya kok cuma 10 orang gitu loh. Iya Pak. Atau memang juga terbatas juga, dibatasi sama HSB, ya saya kurang tahu juga. Cuman saya yakin sih HSB udah sangat banyak nasabahnya, karena setiap Sabtu juga Lucky Trader alhamdulillah selalu ratusan gitu loh yang memenangkan Lucky Trader gitu. Iya betul Pak, karena kebetulan in-house ini baru di apa ya namanya, Bu Tantin ini, diawali dari Bu Tantin. Ya, jadi kita teman-teman mensupport deh seperti itu. Apalagi setelah tahu Bapak tertarik dengan bagaimana bisa menentukan ini, lebih support lagi nantinya. Iya, kemarin kan sebelum COVID itu setiap Rabu sore kalau nggak salah ya. Setiap minggu, setiap di hari Rabu sore di Mayapada itu. Saya alhamdulillah sering hadir. Oh, bagus ya Pak, bagus banget. Iya. Tapi karena sekarang COVID ya mungkin beginilah caranya. Ya, itu offline aja waktu setiap hari Rabu sebelum wabah ini. Itu lebih dari 10 gitu loh yang hadir. Iya betul. Nah mungkin cara penyampaian eventnya ini yang mungkin harus ditambah melalui WhatsApp group gitu kan, atau bukan WhatsApp group, maksudnya WhatsApp yang mungkin pastinya CS itu udah simpan dari CS gitu loh. iya betul Pak, betul.
Untuk Itu hari sih ini, artinya masukan saya ke depannya biar event ini lebih banyak lagi yang ikut, dan harusnya kalau mereka bertrading event ini ditunggu gitu daripada bayar, nih gratis kan. iya betul Pak. Tapi kembali lagi memang ini kita juga support daripada Ibu Tantin sebagai pemerakasa acara, dan kita juga cukup terima kasih buat Bapak dan Ibu yang mau hadir, memberikan waktunya untuk ikut acara ini. Jadi untuk peserta yang lainnya di belakang memang banyak Pak, tapi kembali lagi yang bersedia dengan waktu ini ya baru segitu Pak. Oh, baik. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Karena konversasi kita hari ini bakal kami rekam, terus kami akan taruh di YouTube, di Facebook. Jadi bagi nasabah yang belum bisa ikut pada pagi ini, bisa nonton videonya di hari setelahnya. Begitu. Iya, terima kasih atas infonya ya, Pak Doni. Ya. Sama-sama. Jadi di sini Bu Maina tanya nih, bagaimana cara terbaik menganalisa pergerakan pasar untuk mendapatkan profit yang maksimal? Ya, karena terkadang kalau Ibu Maina baca nih, analisa tuh beberapa kali meleset, kurang tepat. Dan money manajemennya seperti apa yang harus dilakukan trader baru seperti Ibu Melinda. Begitu. Oke, terima kasih. Ibu Melinda. Saya dengar namanya, ingat sahabat saya. Bu Meli. Oke. Ibu bisa aja. Iya dong. Ya, kalau buat saya nggak pernah ngelihat dia trader atau nasabah pemula atau trader atau nasabah lama. Wah, karena saya pikir yang namanya nasabah baru atau lama semuanya punya potensi dan punya peluang di bisnis ini. Karena namanya umur juga muda atau tua tidak menentukan dia dewasa atau tidak, ya kan? Nah, begitu juga dengan trading. Belum tentu juga yang pemula kalah sama yang lama. Nah, ini mungkin saya kasih kisi-kisinya dulu ya, Bu ya. Kalau kita misalnya mau trading di titik mana nih? Nah, saya ngambil time frame-nya H1 nih, Bu. Di aplikasi. Saya ngambilnya produknya USD JPY. Yen nih, yen dolar. Nah, waktu saya tarik garis, Ibu bisa lihat di time frame-nya H1. Grafiknya itu naiknya kayak bersamaan, berteman gitu ya. Untuk batas atas kita sebut resisten, untuk batas bawah kita sebut support. Kalau Ibu lihat situasi kayak gini, harga nantinya yang setelah menyentuh harga batas atas resisten, ini di 1 jam ya Bu, Ibu bisa lakukan suggest-nya adalah jual. Kenapa? Karena candle-nya sudah menyentuh harga batas atas. Simple aja. Atau kalau nanti dia turun, seperti di bawah nih, yang di bawah ini, yang harga 105.968, harga support, jika harganya menyentuh harga batas bawah, itu bisa Ibu lakukan yang namanya beli. Kita kan kalau mau beli harganya yang kalau bisa yang paling murah ya. Nah, itu di batas harga support atau harga batas bawah. Ini yang simpelnya. Ini yang nggak perlu mikir banyak ya. Dan time frame-nya kembali lagi boleh dipilih. Kalau kita adalah daily trader atau trading harian, kita bisa pakai time frame-nya di H1. Kalau kita pakai time frame-nya di D1, itu sama aja nunggu, tapi tidak ada kesempatan yang lewat. Karena satu hari itu 24 jam. Oke, nah bisa juga dilihat dari gerakan uptrend atau downtrend. Nah, ini saya ngelihatnya di daily. Nah, kalau buat ibu bapak yang tradingnya pas ada waktu luang, nah itu sebenarnya cocok juga sih untuk masalah ngelihat time frame-nya ini dilihat dari uptrend atau downtrend. Nah, kalau harga udah menyentuh harga atas atau resisten, ini
kalau dilihat garis besarnya, grafiknya nih uptrend ya. Nah, kalau sudah menyentuh garis resistennya uptrend ini, itu kita bisa lakukan tendensinya adalah jual. Simple aja sih. Nah, bagaimana kalau harganya ke bawah nih, trennya lagi turun. Nah, begitu juga saat dia menyentuh harga trennya di downtrend paling atas resisten, itu kita bisa lakukan yang namanya jual. Nah, paling bagus juga adalah kita menggunakan yang namanya indikator Bollinger. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh di samping kanan itu selain MA, terus apa nih? Bollinger, Mike, PBX. Nah, di Bollinger itu kita bisa lihat untuk garis kuning itu kita sebut resisten, untuk yang garis ungu itu adalah support. Jadi kalau di time frame-nya nanti H1, harganya menyentuh support, berarti tendensinya sudah siap-siap untuk bisa melakukan transaksi buy. Atau dia menyentuh harga resisten, garis resisten, kita siap-siap untuk tendensinya adalah nge-sell. Kita jual di harga yang paling tinggi. Nah, itu sih sebenarnya tips untuk pemula. Tapi ini kembali lagi harus lihat chartnya dengan seksama. Begitu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, kita ada pertanyaan lebih kompleks nih dari Bapak Oki lagi. Misalnya kalau ada indeks dolar di time frame H4, ada doji. Tolong dijelaskan karena masih belum bisa menganalisa seperti itu. Di time frame H4 ya? Iya. Oke. Saya jujur, indeks itu saya baru di HSB transaksi. Walaupun saya bekerja di industri ini dari 2012, tapi HSB banyak sekali mengajari saya tentang indeks luar seperti ini. Karena simple. Sebentar ya Pak ya, sinyalnya. Bentar, saya belum keluar grafiknya. Bentar Pak, sinyalnya belum. Mungkin bagi nasabah lain yang mau bertanya, jangan malu-malu ya, bisa mulai tulis pertanyaan di bawah sebelum kita mengakhiri acara hari ini. Begitu. Untuk tadi siapa Pak Oki. Pak Oki, saya ngelihat grafik dari HP Pak Hanif nih, Wakil Pialang. Kalau di Dow Jones ini di harga saat ini di 28 tertinggi ya Pak, 28.846. Nah, sedangkan kalau kita lihat di time frame D1 itu tertinggi 29.180 Pak. Saat ini harga runningnya 28.705. Dow Jones di time frame daily memang masih naik ya Pak. Tapi untuk di hariannya di time frame H1 dan 4 jam ini masih satu ini Pak, masih nunggu gerakan daripada dolar sendiri ini. Jadi kalau saat ini range-nya antara, karena kalau saham ini gerakannya kan satu hari bisa 400 poin sendiri ya Pak. Kalau tertingginya nanti adalah di harian 1.29 180,
berarti nanti terendahnya di 400. 400 itu tinggal Bapak kurangin aja. Sekitar 28.780. 28.780. Nah, ini nih harga rendah ini nih 28.70. Bisa Bapak lakukan buy, boleh, tapi saat ini masih galau Pak harganya. Iya, karena tipis banget tuh. Setway gitu Pak. Bagaimana Pak Oki? Pak Oki suka dojon. Dolarnya saat ini lemah banget ya Pak, di bawah 93 Pak. Sinyalnya nggak ada loh Pak. Pak Oki mungkin ada input nggak mengenai pertanyaan Bapak? Atau mungkin nasabah lain ada yang mau bertanya lebih lanjut mengenai analisa? Pada dasarnya gini ya Pak Ibu, kalau sahamnya udah ketinggian, berarti nasabah atau trader di luar sana ataupun investor akan berat untuk bisa membeli saham di harga yang tinggi. Makanya untuk mengenai saham ini perlu hati-hati juga kalau nanti dolar sudah bergerak lagi intensif dan aktif gitu, sahamnya bisa turun. Ya, tapi enaknya di industri ini saham turun kita bisa jual. Kalau di pasar modal nggak bisa. Bawaannya kita jadi rugi. Karena belinya kita di harga yang mahal. Ya, Pak. Selanjutnya. Oke, baik. Kalau sekarang belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup untuk acara hari ini. Oke, dan bagi Pak Brian, Bu Tandin, dan Pak Hanif, dan Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu ya Pak Doni. Oke, dan ya untuk acara kami selanjutnya nanti kita akan info di aplikasi, di sosmed, atau mungkin melalui WA langsung. Ya, pokoknya nanti kita update untuk acara selanjutnya. Terima kasih semua ya Bapak Ibu.